Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jara semuanya. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 SMA, yakni materi dari bab besar yang kita kenal dengan bab ekosistem. Nah, bab ekosistem itu dibagi menjadi beberapa sub-bahasan, dan hari ini kita akan membahas dari bahasan pertama dalam bab tersebut, yakni materi komponen penyusun ekosistem. Nah, Sobat Jara sekalian, ya, untuk mengenal komponen ekosistem perlu untuk kita buat batasan terlebih dahulu tentang apa itu ekosistem. Ya, setidaknya kalau kita ingat kembali dengan berbagai maknanya yang ada di buku, ekosistem itu mengandung tiga hal yang penting untuk kita ingat, yakni tiga kata kunci. Jadi yang namanya ekosistem itu adalah kesatuan. Kesatuan antara apa? Yang pertama adalah antara organisme. Organisme, kemudian lingkungan hidup tempat dia tinggal atau yang kita sebut dengan habitat, dan yang ketiga interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi sebenarnya dari makna ekosistem yang kita kenal tersebut, yakni sistem kesatuan antara organisme, lingkungan hidup, ya, yakni segala sesuatu yang ada di luar dari tubuh makhluk hidup itu atau organisme itu beserta interaksi yang ada di dalamnya, kita sudah dapat sebenarnya, ya, inti dari materi komponen ekosistem. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Mari kita ingat kembali materi di awal-awal tentang hierarki atau urutan sistem biologis yang dipelajari di dalam ilmu biologi. Ya, dari mulai satuan makhluk hidup yang dikenal dengan individu. Nah, satuan makhluk hidup yang disebut dengan individu ini, kalau dia berkumpul sesamanya atau dengan sejenisnya, maka kumpulan individu yang sejenis disebut atau diistilahkan dengan populasi. Nah, populasi itu berarti kumpulan individu yang dia syaratnya harus sejenis. Kalau dia beda jenis, maka tidak disebut dengan populasi. Nah, kalau dia berkumpul individu-individu itu dari yang berlainan jenisnya, maka kita kenal dengan istilah komunitas. Nah, ini yang harus kita bedakan antara populasi dengan komunitas. Tentu sedikit berbeda dengan istilah yang ada di dalam bahasa sehari-hari. Jadi dalam biologi, populasi itu kaitannya dengan kumpulan individu yang dia sejenis. Ingat, sejenis itu berarti satu spesies. Kalau komunitas dia beda jenis, ya. Dia beda jenis. Kemudian komunitas, ya, antara komunitas yang berarti mewakili organismenya plus lingkungan hidup itu, ya, plus lingkungan tempat dia hidup. Ini yang menyusun sistem yang lebih besar yang kita kenal dengan ekosistem. Nah, mungkin gambaran itu sudah memberikan kepada kita pengetahuan, ya, untuk memberikan batasan apa itu ekosistem. Kalau kita ingin naikkan lagi untuk tingkatan atau hierarki yang lebih tinggi, bahwa ada istilah yang disebut dengan bioma. Ya, bioma ini bisa dimaknai dengan ekosistem yang besar dalam skala luas. Atau di beberapa buku ada yang menyebutkan bioma itu adalah kumpulan ekosistem. Ya, ekosistem yang lebih kecil berkumpul jadi satu dari satu zona yang sama, dan dia memiliki ciri khas yang tertentu, baik vegetasinya, iklimnya, atau memiliki karakter-karakter yang secara khusus membedakan dia dari bioma satu dengan bioma yang lain. Nah, ini yang disebut dengan bioma. Atau pengertian yang kedua, ya, bahwa bioma itu adalah ekosistem kumpulan ekosistem yang banyak yang dia jadi satu. Meskipun istilah bioma itu lebih banyak digunakan di ekosistem darat, ya. Tapi batasan itu tidak harus kita pegang. Nah, yang pasti bioma yang ada di seluruh muka bumi itu berkumpul nantinya menjadi bagian atau sistem yang lebih besar disebut dengan biosfer. Jadi biosfer bisa kita maknai adalah bagian dari bumi yang di dalamnya masih menopang kehidupan atau ada sistem kehidupan di dalamnya, mulai dari kedalaman tertentu sampai lapisan atmosfer yang tertentu. Maka itu disebut dengan istilah biosfer. Insya Allah nanti kita akan membahas bioma, contoh-contohnya seperti apa saja setelah kita membahas komponen ekosistem secara umum.
Ya. Nah, kemudian ekosistem, ya sahabat juara sekalian, kalau kita bagi materi ini sebenarnya bukan suatu yang asing bagi kita ya, siswa kelas 10 atau bagi kalian, karena ini materi ini sebenarnya sudah dikenal sejak SD, di SMP juga dipelajari. Hanya saja di SD biasanya dikenal dengan lingkungan hidup, ya. Jadi kita kenal yang namanya komponen dari ekosistem yang macam-macam itu bisa kita bagi menjadi dua hal ya, berdasar dua sudut pandang, bisa berdasarkan aspek fisik non fisiknya atau kemudian berdasarkan sifatnya. Kita lihat berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Berdasarkan sifatnya, komponen penyusun ekosistem itu ada dua. Ada yang bersifat abiotik dan ada yang bersifat biotik. Abiotik artinya bersifat tidak hidup. Berarti dia berupa komponen-komponen yang memang secara umum mendukung kehidupan, tapi dia sendiri tidak hidup. Dan komponen biotik adalah komponen-komponen yang berupa kumpulan makhluk hidup, ya, kumpulan makhluk hidup atau yang bersifat hidup. Dan sebenarnya ada satu lagi, ini komponen fisik, baik yang biotik maupun abiotik itu adalah komponen fisik. Sedangkan ada komponen lain yang sifatnya non fisik. Nah, komponen ini yang jarang kita pahami. Dan kalian harus kuasai itu atau kalian harus tahu konsep tersebut. Yakni ada komponen selain organisme dan lingkungan hidup, yakni yang namanya interaksi. Jadi kita bisa tambahkan bahwa interaksi merupakan komponen ekosistem yang tidak kalah penting. Hanya saja penempatannya nanti perlu kita bahas secara khusus, ya. Interaksi ini. Kita bahas terlebih dahulu untuk komponen yang sifatnya abiotik atau kelompok komponen yang abiotik. Semua bagian dari lingkungan yang dia menyusun ekosistem, ya, bagian dari lingkungan yang bukan berupa makhluk hidup, maka dia masuk ke dalam komponen abiotik. Dan komponen abiotik itu bisa kita kelompokkan berdasarkan sifatnya lagi menjadi dua. Ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat kimiawi. Nah, fisik dan kimiawi, ini nama sifat. Yang contohnya sifat-sifat yang fisik, ya, komponen abiotik yang bersifat fisik. Misalnya adalah cahaya. Ya, cahaya, baik yang berkaitan dengan intensitasnya atau panjang gelombangnya. Tentu cahaya itu berpengaruh pada komponen-komponen biotik maupun sesama abiotik. Ya, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, misalkan yang lain adalah suhu, temperatur, kemudian kelembapan atau kadar air, dan lain-lain, ya. Ini sifatnya fisik. Suhu, kelembapan, arah angin, kecepatan angin, gitu ya. Itu bersifat fisik dan dia bisa diukur untuk mengetahui sifat-sifat dari ekosistem tertentu. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang sifatnya kimiawi ini berkaitan dengan aspek kimia dari suatu lingkungan. Kita ambil contoh misalnya adalah kandungan oksigen. Ini yang terkait dengan ekosistem perairan, ya, yang biasanya diistilahkan dengan dissolved oxygen, ya, atau DO, gitu. Kemudian kandungan kebutuhan oksigen untuk keperluan biokimiawi, ya, artinya biokimiawi berarti kehidupan maupun komponen-komponen senyawa reaksi-reaksi yang lain yang kemudian dikenal dengan BOD, biochemical oxygen demand, ya, kebutuhan oksigen untuk peristiwa biokimiawi. Kemudian pH seperti yang mungkin kalian sudah pelajari atau pernah dengar, ya, ini kalau di pelajarannya mungkin nanti di kelas 11. Di materi kimia, pH atau derajat keasaman itu juga mempengaruhi dan sifatnya kimiawi, ya, termasuk yang lain sampai yang kemudian berkaitan dengan komponen-komponen yang dia harus dilakukan uji kimiawi untuk mengetahui kandungannya atau efeknya terhadap organisme, ya. Nah, ini adalah komponen ekosistem yang sifatnya abiotik. Ya. Dan dia di dalam kesatuan ekosistem atau satuan ekosistem itu berperan sebagai seperti panggungnya, ya, setting panggungnya. Sekarang kita bicara tentang pemerannya, siapa yang berperan di dalam ekosistem, ya. Nah, kalau kita bicara berperan itu kan berarti kaitannya dengan peranan itu berarti berkaitan dengan makhluk hidup yang dia memang bisa melakukan sesuatu yang bersifat aktif.
Nah, maka kita akan membahas komponen biotiknya. Ya, komponen biotik ekosistem itu berdasarkan peranan lebih spesifiknya lagi, dia bisa dibagi menjadi 3. Ada yang berperan sebagai produsen, ya, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kaitannya dengan pembagian tersebut. Yang pertama produsen, ya. Produsen itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem yang memiliki ciri utamanya adalah autotrof. Ya, dia memiliki ciri autotrof. Autotrof itu apa? Nah, ini yang biasanya kalau kita kenal dengan bahasa sederhananya adalah membuat makanan sendiri. Tidak salah, secara bahasa memang benar. Ya, tapi lebih detail lagi, kita bisa artikan yang namanya autotrof itu sebenarnya adalah mereka yang mampu untuk menyusun senyawa organik sebagai kebutuhannya ya dari senyawa anorganik dengan menyerap energi dari lingkungan. Jadi ada senyawa anorganik, komponen anorganik menjadi senyawa organik dengan menyerap energi dari lingkungan. Nah, dari makna ini kita bisa mengerti beberapa hal. Ya, salah satunya adalah peran produsen. Dia adalah mengubah energi lingkungan yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain yang berperan sebagai konsumen, dekomposer ataupun yang lain kalau ada. Ya, tanpa adanya produsen, energi dari lingkungan itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Nah, maka kita tahu peran pentingnya produsen adalah di situ. Dan yang namanya produsen itu autotrof. Ya, mayoritas bersifat fitoautotrof. Fotoautotrof. Fotoautotrof itu berarti energi yang digunakan atau diserap berupa cahaya. Dan kalau dia energinya berupa cahaya, ya berarti lewat peristiwa yang kita kenal dengan fotosintesis. Ya, dan itu menjadikan mereka berperan sebagai produsen. Tidak harus tumbuhan. Ya, bisa tidak harus rumput. Bisa saja bentuknya mikroorganisme, bakteri, ya fitoplankton dan yang lain-lain. Ya, itu bisa bersifat sebagai produsen di ekosistem yang berbeda. Kemudian yang kedua konsumen. Konsumen itu dicirikan dengan sifatnya yang pasti heterotrof. Ya, kalau heterotrof itu berarti dia mengambil komponen organik dari atau dengan cara mengkonsumsi organisme lain. Beda dengan produsen yang dia bisa menyusun sendiri, kalau konsumen itu dia mengambilnya dari organisme yang lain. Nah, konsumen sendiri itu bisa dibagi berdasarkan jenis ya senyawa organik atau asal muasal senyawa organik yang dia konsumsi atau siapa sih sebenarnya yang dia konsumsi. Maka konsumen itu bisa kita kelompokkan. Ini hati-hati konseptualnya terkadang kita memahami salah. Yang pertama, konsumen itu bisa saja dia mengambil senyawa organik atau energi itu berasal dari produsen. Maka konsumen yang demikian disebut dengan kelompok herbivora. Secara bahasa tidak salah kalau kita mengatakan herbivora itu adalah konsumen atau biasanya hewan ya yang dia memakan tumbuhan. Ya nggak masalah. Masalahnya adalah kalau kita detilkan lagi, herbivora ini yang dikonsumsi tidak harus berupa tumbuhan karena produsen tidak harus tumbuhan. Tadi kita sudah perjelas bahwa produsen itu bisa jadi berupa fitoplankton. Maka zooplankton, kemudian hewan-hewan kecil yang dia memakan produsen selain tumbuhan pun bisa dimasukkan dalam herbivora. Ya, yang dia menempati dalam rantai makanan, dia pasti menempati tingkat trofik atau urutan yang kedua, kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah karnivora. Karnivora adalah kelompok konsumen yang dia mengambil senyawa organik beserta dengan energinya ya dari mengkonsumsi sesama konsumen. Sekali lagi, dia mengambil energi dengan cara mengkonsumsi sesama konsumen. Berarti yang dia makan atau yang dia ambil energinya itu berasal dari sesama konsumen. Kalau secara bahasa benar diartikan sebagai pemakan daging. Tapi kan kita tahu tidak semua hewan atau tidak semua konsumen itu berdaging dan yang dikonsumsi juga tidak harus bagian dagingnya, gitu ya. Jadi selama yang dikonsumsi itu adalah sesama konsumen, maka dia masuk karnivora secara istilah ini, gitu ya. Dan kakak tidak masukkan omnivora ke dalam peran ini,
Ya, jadi peran yang ketiga dari konsumen atau jenis konsumen yang ketiga bukan omnivora, tapi merupakan detritivora. Detritivora adalah kelompok organisme yang memakan atau mengambil senyawa organik untuk dipanen energinya dari detritus. Ya, sisa-sisa, remahan, ya hancuran makhluk hidup yang sudah mati. Jadi kenapa kok omnivora tidak kita masukkan ke sini? Karena omnivora itu hanya gabungan sebenarnya dari herbivore dan karnivore atau mungkin sebagiannya gabungan dengan detritivore. Intinya omnivora itu akan akan bias ketika kita nanti masukkan dalam rantai makanan. Dia akan masuk sebagaimana? Tingkat tropik pertama ya konsumen 1 atau konsumen 2 atau konsumen 3. Tapi kalau kita sebutkan dia omnivora ketika memakan produsen, ya memakan produsen maka dia masuk dalam konsumen 1 dan seterusnya. Jadi omnivora itu hanya gabungan dari 3 peranan ini. Gitu ya. Nah, biasanya teman-teman sekalian itu konsepnya terbalik antara detritivora dengan decomposer. Ini yang harus hati-hati. Detritivora itu memakan, sedangkan decomposer adalah organisme yang mendekomposisi, menghancurkan secara kimiawi. Ya, dia membusukkan senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik dan dipanen energinya. Jadi bisa kita katakan decomposer merupakan tanda kutip ya kebalikan dari produsen. Dia memperoleh energi dari menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik untuk dipanen energinya, ya, untuk dipanen energinya. Jadi dia memperoleh energi bukan dengan cara memakan, tapi dengan cara memanen, menghancurkan senyawa organik tersebut. Dan decomposer ini berperan penting, kenapa? Karena nantinya senyawa anorganik yang dia buang itu akan digunakan oleh produsen yang ada di ekosistem yang sama atau yang berdekatan untuk menghasilkan senyawa organik baru dengan menyerap energi lagi. Sehingga terjadi perputaran, ya, daur materi juga daur energi, ya, daur energi di dalam ekosistem tersebut. Nah, itu komponen-komponen biotik yang ada di dalam ekosistem. Dan komponen yang ketiga adalah komponen yang jarang kita ketahui selama ini, yakni interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik, teman-teman. Ya, antar siapa? Kalau yang namanya hubungan timbal balik kan berarti antar sesuatu, gitu ya. Nah, interaksi ini bisa 3 bentuk. Bisa interaksi itu terjadi, hubungan timbal balik itu terjadi antar faktor abiotik, ya, berarti abiotik dengan abiotik, ya. Misalnya antara kaitannya suhu, kelembapan, dengan kecepatan angin, dan lain-lain, maka kita tidak bahas itu di biologi. Itu pembahasannya di dalam ilmu geografi dan yang semisalnya. Sedangkan interaksi antar faktor biotik, ya, antar faktor biotik, yang berarti kaitannya dengan produsen, interaksinya dengan konsumen dan decomposer, ini nanti akan ada di pembahasan yang setelah ini, ya, pembahasan kedua dari materi ekosistem atau ekologi, yakni interaksi organisme. Ya, di mana di sana ada simbiosis, kemudian ada predasi, kompetisi, dan yang lain. Nah, yang kita harus ketahui juga bahwa komponen interaksi ini juga bisa terjadi antara faktor abiotik, ya, dengan komponen faktor biotik, gitu. Jadi bagaimana lingkungan yang dia tidak hidup mempengaruhi makhluk hidupnya. Dan sebaliknya, bagaimana makhluk hidup itu mempengaruhi lingkungan tidak hidupnya. Nah, ini yang biasanya nanti akan menggambarkan bagaimana terbentuknya bioma. Ya, terbentuknya bioma. Nah, teman-teman, sahabat juara sekalian, bioma ini macamnya sangat banyak, sebenarnya cukup banyak. Ya, meskipun ada beberapa bioma besar yang terkenal di dunia. Ya, kakak contohkan saja ya. Yang pertama adalah bioma gurun. Gurun yang cukup besar itu tidak hanya disebut sebagai ekosistem, tapi lebih tepatnya sebagai bioma. Di dalam gurun ada beberapa jenis ekosistem, misalnya ekosistem oase atau oasis, ya, ekosistem mungkin di sana ada ekosistem bebatuannya, ekosistem perairannya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, maka dia lebih tepat disebut sebagai bioma. Gurun itu padang pasir yang sangat luas. Di sana terjadi interaksi antara faktor abiotik dengan biotiknya, ya, sehingga memunculkan ciri khas yang tertentu. Kemudian contoh lain setelah gurun yang berkebalikan dengan itu, hutan hujan, ya. Hutan hujan ini biasanya kita tambahi dengan hutan hujan tropis, gitu ya.
Nah, antara kaitannya antara abiotik yang memiliki sifat tertentu di daerah tropis atau daerah yang curah hujannya tinggi dengan faktor biotiknya yang dia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi gitu ya. Nah, memunculkan hutan hujan. Kemudian ada lagi yang lain, mungkin ya ada tundra, padang lumut ya yang ada di daerah dekat dengan kutub. Kemudian ada taiga ya, hutan konifer gitu ya, hutan konifer atau hutan pinus yang itu juga ada di daerah beriklim sejuk gitu ya, atau mungkin mendekati dingin. Udah nggak muat segini aja ya. Sebenarnya ada beberapa contoh yang lain. Nah, sahabat juara sekalian, ya yang terakhir kita bisa lihat bagaimana interaksi antara faktor abiotik dengan biotik itu di dalam zonasi laut atau zonasi perairan laut ya. Di mana laut yang kita ketahui merupakan bagian mayoritas di muka bumi ini itu bisa dibagi menjadi beberapa zona ya. Di dalam ilmu geografi juga ada ya, di beberapa ilmu yang lain juga terkait dengan itu. Tapi kita sederhanakan ya supaya kita bisa mengetahui kaitannya. Di mana zonasi air laut, zonasi laut itu bisa dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama dari penetrasi cahaya ya, berdasarkan penetrasi cahaya di mana kita tahu saking dalamnya atau begitu dalamnya laut itu menyebabkan cahaya hanya nyampe atau hanya sampai penetrasinya ke kedalaman tertentu. Ya, zona di mana dia cahaya itu sampai ke kedalaman tersebut dengan dengan energi yang cukup tinggi itu disebut dengan zona yang bersifat fotik, zona fotik. Kemudian zona di mana cahaya itu sudah sangat berkurang sehingga jumlah energinya sudah sangat mengecil ya, sehingga tidak efisien dan tidak efektif untuk digunakan sebagai sumber energi produsen. Nah, itu disebut dengan zona remang-remang atau disifati dengan zona disfotik. Kemudian yang terakhir di bawahnya ya, yakni zona gelap total di mana tekanan air itu sudah sangat tinggi gitu ya. Zona di mana cahaya tidak ada sama sekali sampai ke zona tersebut disebut dengan zona afotik. Nah, ini berdasarkan penetrasi cahayanya. Kemudian kombinasinya dengan sifat-sifat yang lain, misalkan zona pasang surut, adanya peristiwa pasang surut, kemudian aliran, tekanan, dan lain-lain, memunculkan 4 zona tersendiri di laut, gitu ya. Pertama adalah zona pasang surut, di mana produsen di situ sangat banyak. Kenapa? Karena cahaya itu bisa sampai ke dasar, sehingga produsen-produsen yang sifatnya bentik ya, dia bersifat menempel sesil di dasar itu bisa hidup di situ, disebut dengan zona disebut dengan zona litoral ya, di mana di situ masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi ketika air laut itu pasang, dia ada di dalam atau di bawah air gitu ya. Ketika permukaan laut itu surut, maka dia menjadi terpapar oleh udara secara langsung. Kemudian zona yang dia sudah lepas pantai gitu ya, sudah agak jauh dari zona pasang surut, itu disebut dengan zona neritik. Di zona ini, ya produsen berbeda dengan di zona litoral, yang notabene kalau di zona litoral itu produsennya bersifat kompleks, ya dia tingkat lebih tinggi, ada yang sifatnya tadi sesil seperti rumput laut dan lain-lain. Tapi di zona neritik tentu berbeda. Kenapa? Karena cahaya tidak sampai ke dasar. Maka di zona neritik produsen itu lebih banyak berupa fitoplankton, gitu ya, berupa fitoplankton. Kemudian di zona disfotik, ya lebih ke dalam lagi, disebut dengan zona batial. Dan yang paling dalam ya, di mana cahaya itu sudah tidak sampai ke sana dan tekanannya terlalu tinggi, disebut dengan zona abisal ya, udah habis, makanya abisal. Nah, sahabat juara sekalian, mungkin sampai situ ya pembahasan kita terkait dengan komponen ekosistem. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah, dan ini konsep-konsep ini mungkin ada beberapa hal yang
butuh untuk dijelaskan secara lebih mendalam, tapi mungkin bukan di sini kesempatannya ya. Kakak sudah menjelaskan tentang konsep-konsep utamanya. Semoga bisa bermanfaat ya. Nantikan video yang berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembelajaran via video live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.